Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairin Septiresnari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perilaku bullying pada anak usia dini, yaitu memahami fenomena, dampak, dan upaya pencegahan di lingkungan sekolah dasar. Yang pertama, yaitu memahami fenomena, yaitu salah kaprah atau bercanda. Jadi, ada setiap orang dewasa, guru atau orang tua menganggap si bullying ini tuh hanya candaan saja. Padahal itu adalah aksi perundungan. Yaitu, lalu yang kedua itu masa transisi, yaitu dari anak 3 sampai 12 tahun sedang dalam tahap belajar berempati. Jika lingkungan tidak mengajarkan batasan yang tegas, mereka akan menganggap menyakiti orang lain itu adalah cara untuk mendapatkan pengakuan sosial atau terlihat berkuasa. Jadi menganggap anak dari anak umur 3 sampai 12 tahun itu menganggap cyberbullying itu hal yang wajar bagi mereka, padahal itu tidak baik bagi mereka. Lalu yang kedua itu dampak luka yang di bawah hingga dewasa. Satu, bagi korban, yaitu hilangnya kepercayaan diri, mereka merasa rendah diri dan tidak berharga. Nah, bagi mereka ya nggak berharga gitu lah. Lalu yang kedua bagi perilaku, yaitu eh, tumbuhnya karakter kasar. Jika tidak ditegur, pelaku akan tumbuh pola pikir bahwa kekerasan adalah solusi untuk mendapatkan keinginan mereka. Jadi menganggap eh, perilaku mereka itu nantinya kekerasan itu ya hal yang wajar bagi mereka untuk mengatasi masalah itu dengan cara ngebully orang itu tidak boleh. Lalu di masa sosial yaitu sulitnya membangun hubungan yang sehat dan tulus di masa dewasa karena terbiasa mendominasi orang lain secara negatif. Jadi menganggap eh, aksi bullying itu tuh di masa depannya tuh melihat orang melihat saat dia dewasa melihat orang itu tuh negatif gitu, pengennya ya berantem, musuh-musuhan gitu kan. Lalu yang ketiga, upaya pencegahannya yaitu satu, sekolah dan guru yaitu membuat aturan anti bullying yang tegas, menyediakan layanan bimbingan konseling atau BK, menyiapkan guru BK gitu untuk anak sekolah dasar. Lalu orang tua yaitu membangun komunikasi terbuka terhadap anak untuk supaya dia bisa berani untuk melapor jika dia dibully oleh temannya. Lalu yang ketiga itu siswa yang itu menanamkan pendidikan karakter untuk anak yang mana tuh temennya jika temennya ada yang dibully, dia harus berani melapor kepada guru atau orang dewasa. Lalu apa itu bullying? Itu salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan sekolah dasar. Realitanya sering dianggap hanya bercanda oleh orang tua atau guru, padahal sudah termasuk kategori perundungan. Jadi yang menganggap aksi bullying itu hanya bercanda. Jadi kita sebagai pendidik atau orang tua nantinya jangan menganggap aksi bullying itu cuma bercanda bagi anak-anak, walaupun itu cuma ya dorong-dorongan ataupun mengejek doang itu tidak boleh. Sama aja perundungan atau bullying. Lalu target anak usia 3 sampai 12 tahun yaitu masa kritis perkembangan sosial dan emosionalnya, dampak jangka panjang dan meneman, memengaruhi kepribadian dan kesehatan mental anak di masa depan. Lalu penemuan penelitian itu studi kasusnya yaitu tingkat kejadian yaitu masa tergolongnya cukup tinggi, statistik kategorinya yaitu 32,35% kategori rendah, 67,35% kategori sedang, 67,65% kategori sedang. Ya, profil perilakunya itu mayoritas adalah siswa laki-laki yaitu 62,31%. Jadi eh, masih banyak nih anak laki-laki yang sering ngebully gitu loh. Yang ngebully itu ya anak laki-laki ini. Lalu sebenarnya itu bullying bukan masalah sepele karena melibatkan sebagian besar siswa sebagai perilaku maupun korban.
Lalu bentuk-bentuk bullying yaitu bullying verbal, mengejek, memanggil nama orang tua, berkata kasar. Lalu bullying fisik yaitu memukul, mendorong, mencubit. Lalu bullying rasional yaitu mengucilkan teman dari kelompok bermainnya. Jadi kita sebagai nanti orang tua atau pendidik, guru, jangan sampai ada namanya bullying di sekolah karena nggak baik juga buat anak-anak. Dan kita juga jangan sampai mengajarkan anak kita ya, walaupun dia cuma bercanda kayak cuma mengejek itu sama aja samanya bullying. Kita mengajar jangan sampai kamu mengejek nama mengejek dia itu nggak baik gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu faktor penyebab bullying yaitu si, si siswa yaitu kurangnya rasa empati, keinginan untuk terlihat berkuasa, mengikuti teman atau sekadar iseng, lalu di sisi sekolah minimnya peran pencegahan, belum adanya program bimbingan konseling yang efektif, belum adanya aturan tegas sikap dewasa, guru atau kepala sekolah yang menganggap bullying sebagai candaan anak-anak dan memperparah situasi. Jadi eh, di belum ada apa namanya di sekolah juga belum ada namanya bimbingan konseling, belum ada guru BK dan belum ada namanya aturan tegas nih untuk eh, adanya bimbingan konseling buat anak yang gimana tuh anaknya tuh ada dalam perundungan atau merasa ada masalah gitu. Lalu ya jangan sampai guru dan kepala sekolah menganggap bullying itu sebagai candaan. Jadi ya kita sebagai guru, sebagai pendidik atau nanti sebagai orang tua jangan menganggap candaan mereka itu ya sebagai candaan biasa, tapi itu candaan yang dimana mengarahkan ke untuk ke perundungan atau bullying. Lalu kesimpulannya itu bullying di sekolah dasar dinominasi oleh verbal dan rasional, rendahnya empati dan pengawasan. Langkah strategisnya itu menanamkan pendidikan karakter dan empati, menciptakan lingkungan yang aman dan sering menghargai sinergi, yaitu kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa untuk membangun budaya sekolah berdisiplin. Jadi kita sebagai calon guru atau nanti kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, jangan sampai eh, adanya namanya bullying dan hindarilah bullying kerjasama antara guru orang tua untuk supaya tidak ada namanya perundungan pada anak usia sekolah dasar tersebut. Terus dari saya, bila ada eh, penjelasan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.